Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Rizky dengan 3 digit yang terakhir 039. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai modul YOLO, di mana di sini saya deteksi objek yaitu spidol dan juga penghapus. Jadi pada modul YOLO ini kita memahami, mengimplementasikan, dan merepresentasikan sel praktikum deteksi objek pada spidol dan penghapus menggunakan algoritma YOLO V8. Nah, modul ini dirancang dengan sistematis untuk mudah dipahami oleh mahasiswa di bidang computer vision. Nah, sebelumnya di sini saya masuk dulu apa itu computer vision. Jadi, computer vision adalah subbidang dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan teknologi agar komputer dapat melihat dan memahami informasi visual dari dunia nyata. Informasi visual ini dapat berupa gambar statis maupun video dinamis. Nah, secara sederhana, jika mata dan otak manusia bekerja sama untuk mengenali dan menginterpretasikan lingkungan sekitar, maka computer vision berupaya meniru proses tersebut menggunakan kamera sebagai indera penglihat atau input sensorik dan algoritma pembelajaran mesin atau machine learning sebagai pemroses data pixel. Nah, selanjutnya apa itu object detection? Jadi, object detection adalah salah satu tugas utama dalam computer vision yang bertujuan untuk klarifikasi objek, yaitu menentukan jenis atau kategori objek apa saja yang ada di dalam gambar, misalnya spidol atau penghapus. Kemudian lokalisasi objek, yaitu untuk menentukan posisi spesifik dari objek tersebut di dalam ruang koordinat gambar. Posisi ini direpresentasikan menggunakan kotak pembatas yang disebut bounding box. Dengan kata lain, deteksi objek tidak hanya menjawab pertanyaan objek apa yang ada pada gambar, melainkan juga di mana letak objek tersebut. Kemudian perbedaan object detection, image classification, dan image segmentation. Jadi yang pertama ada image classification. Jadi untuk image classification itu mengkategorikan seluruh gambar ke dalam satu label kelas tunggal. Kemudian object detection itu mengidentifikasi dan melokalisasi beberapa objek sekaligus dalam gambar menggunakan kotak pembatas. Dan image segmentation yaitu mengklasifikasikan setiap pixel gambar secara individu untuk membentuk batas objek yang presisi. Nah, untuk outputnya itu label kelas tunggal, contohnya kucing untuk image classification, dan untuk object detection itu label kelas dan koordinat bounding box X, Y, W, dan H untuk setiap objek. Kemudian master pixel itu untuk image segmentation yang mengikuti bentuk lakukan objek secara eksak. Analoginya untuk image classification misalnya itu ini adalah foto spidol. Kemudian untuk object detection itu di dalam foto ini ada spidol di koordinat A dan penghapus di koordinat B. Dan ada image segmentation itu pixel besar berwarna merah ini adalah bagian tubuh spidol dan pixel biru adalah penghapus. Nah, kemudian ini image classification itu satu label global, kemudian object detection itu kotak pembatas atau box, dan image segmentation itu batas pixel atau max. Dan selanjutnya ada pengertian YOLO atau you only look once. Jadi YOLO adalah algoritma deteksi objek berbasis jaringan saraf konvolusional atau CNN yang pertama kali diperkenalkan oleh Joseph Redmond dan kawan-kawan pada tahun 2015. Sebelum adanya YOLO, sistem deteksi objek seperti RCNN menggunakan pendeteksi multitahap. Pertama-tama, mereka mengusulkan area-area potensial yang mengandung objek atau region proposal, kemudian menjalankan klasifikasi pada masing-masing area tersebut secara terpisah. Proses berulang-ulang ini sangat lambat dan memakan banyak sumber daya komputasi. YOLO merevolusi pendekatan ini dengan memperlakukan deteksi objek sebagai masalah regresi tunggal. Sistem hanya perlu melewatkan gambar input melalui jaringan saraf konvolusional itu satu kali untuk memprediksi koordinat bounding box dan probabilitas kelas untuk seluruh objek yang ada secara simultan. Kemudian mengapa YOLO banyak digunakan dalam sistem deteksi objek modern? Jadi alasannya yang pertama, kecepatan real time atau cepat ya. Di sini cepatnya itu karena proses inversi dilakukan dalam satu kali jalan atau single pass. YOLO mampu memproses puluhan hingga ratusan frame per second atau FPS. Hal ini membuat sangat ideal untuk aplikasi kamera langsung atau live webcam, robotika, dan mobil otonom. Kemudian ada global context understanding. YOLO menganalisis seluruh gambar secara holistik saat melakukan prediksi. Hal ini berbeda dengan metode berbasis sliding window yang hanya melihat bagian-bagian kecil gambar. Hasilnya,
YOLO menghasilkan kesalahan deteksi latar belakang atau background false positif yang jauh lebih sedikit. Kemudian yang ketiga, generalisasi yang baik. YOLO mempelajari representasi objek secara umum dengan sangat baik sehingga ketika diuji pada domain baru atau gambar dengan gangguan noise, performanya tetap stabil. Kemudian yang keempat, ekosistem dan kemudian integrasi. Jadi terutama melalui pustaka Ultralistic YOLO V8 yang digunakan dalam praktikum ini, YOLO menyediakan API Python yang sangat intuitif, dokumentasi yang kaya, serta kemudian proses deployment ke berbagai perangkat keras dari PC, server A1, hingga perangkat Edge seperti Raspberry Pi. Dan untuk tujuan dari praktikum ini, jadi kita merancang, melatih, dan menguji sistem deteksi objek custom yang mampu mengenali dan membedakan dua objek alat tulis kantor secara real time. Ini untuk project saya, yaitu spidol dan penghapus. Sistem ini memanfaatkan YOLO V8 yang dilatih menggunakan data buatan sendiri agar dapat beroperasi secara akurat menggunakan kamera bawaan atau webcam komputer. Untuk kompetensi yang dipelajari dari praktikum ini ada akuisisi data dan manajemen dataset, kemudian proses anotasi atau labeling, kemudian ada data augmentation, kemudian ada transfer learning dan cloud training, kemudian ada evaluasi metrik AI, dan terakhir ada pemrograman real-time computer vision. Dan selanjutnya ada datasheet. Jadi datasheet yang digunakan dalam praktikum ini terdiri dari gambar spidol atau marker dan penghapus papan tulis atau eraser. Gambar-gambar tersebut diambil secara mandiri menggunakan kamera ponsel atau kamera komputer dengan menaruh objek di atas meja, dipegang oleh tangan atau diletakkan berdampingan dalam berbagai pose. Mengapa perlu mengumpulkan banyak gambar? Jadi, model deep learning seperti YOLO V8 membutuhkan data dalam jumlah banyak dan variasi yang kaya karena model tersebut mempelajari fitur objek secara hierarkis dari bentuk tepi, pola warna, tekstur, hingga bentuk utuh. Jika kita hanya melatih model dengan sedikit gambar, misalnya 10 gambar, dengan latar belakang yang sama, model akan mengalami overfitting, suatu kondisi di mana model menghafal data latih dengan sangat baik, namun gagal mengenali spidol baru di bawah kondisi pencahayaan berbeda atau latar belakang yang berbeda. Pengumpulan banyak gambar bertujuan untuk membangun kemampuan generalisasi yang kuat pada model. Kemudian ada bounding box. Jadi bounding box yaitu proses memberikan label pada objek dalam gambar dengan menggambarkan kotak pembatas persegi di sekeliling objek tersebut. Dan untuk format anotasi YOLO merepresentasikan kotak pembatas ini dalam bentuk file teks koordinat yang telah dinormalisasi bernilai antara 0 hingga 1 relatif terhadap lebar dan tinggi gambar. Setiap baris anotasi berisi struktur berikut. Ada class ID, ada X-center, Y-center, weight, dan height. Kemudian selanjutnya ada fungsi RoboFlow ya. Jadi RoboFlow adalah platform berbasis web untuk manajemen siklus data computer vision. Dalam praktikum ini, RoboFlow berfungsi untuk menampung dan mengorganisasi seluruh gambar mentah yang telah diambil, kemudian menyediakan termuka grafis yang memudahkan proses pelabelan objek atau anotasi, kemudian melakukan augmentasi data secara otomatis untuk melipat gandakan jumlah datasheet, kemudian membagi datasheet secara otomatis menjadi 3 subset, trend, val, dan test, dan mengekspor datasheet ke format penulisan YOLO V8 serta menyediakan link download API key untuk diunduh langsung di Google Colab. Kemudian untuk tahapan upload gambar ke RoboFlow, jadi pertama kita buat akun ya. Kemudian kita buat proyek baru dengan tipe object detection atau bounding box di RoboFlow. Kemudian kita menentukan nama kelas yang akan dideteksi, misalnya spidol atau penghapus atau objek lainnya. Kemudian kita melakukan drag dan drop kumpulan file gambar mentah yang sudah diambil ke area unggah RoboFlow. Kemudian selanjutnya ada tahapan labeling. Jadi kita masuk ke menu annotate di RoboFlow, kemudian kita membuka satu persatu gambar yang telah kita unggah. Kemudian kita gunakan alat pembuat kotak atau bounding box tool atau shortcut tombol B untuk membingkai objek spidol dan memberikan label kelas spidol. Kemudian melakukan hal serupa untuk penghapus atau objek lainnya. Dan selanjutnya kita pastikan kotak pembatas dibuat sepresisi mungkin, tidak terlalu longgar dan tidak memotong bagian penting objek agar akurasi model optimal. Kemudian selanjutnya kita ada data augmentation yang dilakukan serta fungsinya. Jadi data augmentation adalah proses menciptakan versi baru dari gambar yang sudah ada dengan menerapkan transformasi tertentu. Beberapa teknik augmentasi yang umum digunakan di RoboFlow beserta fungsinya meliputi ada rotasi atau rotation. Untuk kita memutar gambar dalam sudut tertentu. Fungsinya agar model dapat mendeteksi spidol atau penghapus meskipun posisinya miring atau terbalik. Kemudian kecerahan atau brightness adjustment.
Kita mengubah intensitas cahaya gambar. Fungsinya agar model tetap mengenali objek baik di tempat yang redup maupun tempat yang sangat terang. Kemudian skala atau zoom, scaling atau crop. Kita memperbesar atau memperkecil gambar. Fungsinya agar model mampu mendeteksi objek dari jarak dekat maupun jarak jauh. Kemudian ada shear, pergeseran sudut. Itu untuk menggeser citra secara horizontal atau vertikal untuk mensimulasikan perubahan perspektif kamera. Kemudian dengan menerapkan argumentasi ini, jumlah datasheet pelatihan dapat meningkat hingga 3 kali lipat secara instan tanpa perlu mengambil foto baru secara manual. Kemudian pembagian datasheet menjadi train, validation, dan test. Jadi untuk training set atau data latih merupakan porsi terbesar dari datasheet yang digunakan secara langsung oleh algoritma YOLO V8 untuk memperbarui bobot atau weight jaringan saraf melalui proses backpropagation. Kemudian ada validation set, itu digunakan selama proses training berlangsung setelah setiap epoch berakhir untuk memantau performa model. Data ini membantu penyesuaian parameter dan mendeteksi apakah model mulai mengalami overfitting. Model tidak pernah melatih bobotnya secara langsung menggunakan data ini. Kemudian ada testing set, data uji. Jadi subset data yang disimpan rapat-rapat dan hanya digunakan setelah proses pelatihan model benar-benar selesai. Tujuannya adalah untuk menguji performa akhir model pada data yang benar-benar asing atau unseen data demi menjamin objektivitas evaluasi. Ini untuk alurnya ya. Kemudian ini untuk step tahapan pertama kita pengambilan gambar, image acquisition, kemudian anotasi dataset atau annotation, kemudian ada data augmentation, kemudian ada export datasheet, kemudian ada training YOLO. Jadi ini export datasheet itu kita mentransfer datasheet dari RoboFlow ke Google Colab ya. Dan training YOLO, kemudian ada evaluasi model, kemudian ada inferensi atau prediksi. Jadi membuat file bobot terbaik hasil latihan ke dalam script Python lokal berbasis OpenCV untuk memproses aliran frame kamera secara instan. Kemudian ada deteksi objek, itu menampilkan kotak pembatas berwarna, label kelas, dan tingkat kepercayaan atau confidence score secara langsung pada layar monitor saat spidol atau penghapus ditingkatkan ke kamera. Kemudian selanjutnya ada arsitektur YOLO. Jadi secara konseptual, YOLO memandang deteksi objek bukan sebagai klasifikasi bertahap, melainkan sebagai masalah regresi koordinat dan klasifikasi probabilitas dalam sekali proses. Saat sebuah gambar dimasukkan ke dalam model YOLO, gambar diubah ukurannya, resize menjadi ukuran input standar model, dan gambar dilewatkan melalui jaringan saraf tiruan, konvolusional, backbone, dan neck untuk mengekstrak fitur penting. Kemudian pada bagian akhir jaringan saraf itu memprediksi bounding box dan probabilitas kelas secara bersamaan. Mengapa disebut YOLO atau You Only Look Once? Jadi nama ini diberikan karena algoritma ini hanya perlu melakukan satu kali proses propagasi maju atau forward propagation melalui jaringan saraf untuk mendeteksi semua objek di dalam gambar. Tidak ada proses pemindahan gambar secara parsial atau berulang seperti pada metode kuno atau sliding windows. Kemudian kita masuk ke proses training ya dalam Colab. Jadi pelatihan model pembelajaran mendalam atau deep learning membutuhkan daya komputasi sangat besar untuk melakukan jutaan kalkulasi matematis per detik pada parameter jaringan saraf. Ini alasan mengapa menggunakan Google Colab. Jadi PC standar tanpa kartu grafis khusus atau dedicated GPU akan memakan waktu berhari-hari untuk menyelesaikan proses latihan. Dengan Google Colab, di sini menyediakan lingkungan komputasi berbasis awam atau cloud environment berbasis Jupyter Notebook yang memberikan akses gratis ke kartu grafis berspesifikasi tinggi seperti GPU, Nvidia T4. Fungsi GPU dalam training. Jadi GPU dirancang dengan ribuan inti pemroses kecil atau cores yang bekerja secara paralel. Karakteristik ini sangat cocok untuk melakukan perkalian metrik besar secara simultan yang merupakan operasi matematika dasar dalam komodasi jaringan saraf tiruan atau artificial neural network dibandingkan GPU biasa. Dibandingkan CPU biasa, GPU dapat mempercepat waktu pelatihan YOLO hingga 10 hingga 50 kali lipat. Kemudian ada file-filenya. Ini ada datasheet YAML. Itu adalah file konfigurasi utama yang memberitahu YOLO di mana datasheet berada dan apa saja kelas objek yang harus dipelajari. Ini untuk filenya. Datasheet YAML.
Kemudian di sini ada penjelasan mengenai parameter training ya. Ada epoch. Epoch itu representasi dari satu putaran penuh di mana seluruh dataset pelatihan dilewatkan ke depan atau forward pass dan ke belakang atau backward pass melalui jaringan saraf sebanyak satu kali. Misalnya, jika mengatur epoch 50, artinya model akan mempelajari seluruh gambar sebanyak 50 kali untuk mematangkan bobotnya. Ada batch size, jumlah gambar yang diproses oleh model sebelum memperbarui bobot internetnya. Ada learning rate, ini parameter kontrol yang menentukan seberapa besar langkah perubahan yang dilakukan pada bobot model saat optimasi meminimalkan nilai loss. Jika learning rate terlalu tinggi, model mungkin melambati titik optimal. Jika terlalu rendah, proses latihan akan berjalan sangat lambat dan berpotensi terjebak pada solusi yang tidak optimal. Oke, selanjutnya ini ada shortcutnya ya. Di sini kita menggunakan library OpenCV dan YOLO V8 ya. Ini untuk program atau shortcut yang pertama ya. Ini untuk load model YOLO, ini shortcutnya. Kemudian ini untuk buka webcam. Kemudian ini untuk deteksi objek. Kemudian ini untuk visualisasi hasil. Dan ini untuk menampilkan hasil. Dan ini untuk tekan tombol key untuk keluar dari proses nanti. Ini untuk import library ya. Kemudian ini untuk inisialisasi model programnya. Kemudian untuk inisialisasi kamera. Kemudian ini untuk ada while true, ada if not. Ini untuk prosesan bingkai video. Ini untuk deteksi objek ya. Ini ada result sama dengan model frame. Ini untuk visualisasi kotak dan label. Kemudian untuk menampilkan jendela aplikasi desktop. Kemudian untuk interaksi pengguna, ini ada if CV2 webkey. Kemudian untuk result cleanup. Nah, ini untuk bagaimana data mengalir di dalam program. Jadi urutannya dari kamera ya. Kemudian metric pixel mentah atau frame. Kemudian kita masuk ke jaringan salaf, regresi dan NMS untuk menghasilkan koordinat box dan label kelas. Kemudian ada objek data result. Kemudian metric pixel teranotasi atau annotated frame. Jadi input aliran gambar mentah berformat metrik BGR dari perangkat kamera USB atau webcam. Dalam proses model melakukan ekstraksi fitur konvolusional, menghitung prediksi klasifikasi, meregresi koordinat bounding box, menyaring hasil dengan MMS, dan menggambar visualisasi kotak deteksi pada gambar. Kemudian untuk output, jendela grafis real-time yang memperlihatkan objek yaitu spidol dan penghapus terbingkai kotak lengkap dengan label teks, kelas, dan presentasi tingkat kepercayaan deteksi. Oke, kita selanjutnya ini saya sudah melakukan training ya dan juga deteksi. Ini untuk videonya. Selanjutnya ini untuk dokumentasi dari percobaan ya. Jadi dimana sebelumnya saya sudah melakukan training dan melakukan bounding box dengan RoboFlow dan saya training menggunakan Google Colab. Ini untuk video percobaannya. Jadi di sini yang pertama ini untuk RoboFlow-nya ya. Ini saya untuk melakukan labeling dari datasheet saya. Pertama-tama saya buka RoboFlow. Ini saya untuk datasheetnya ya. Kemudian kalau belum, kita bisa new project ya. Semisal kita mau menambah datasheet dan melabeli dari objek kita.
Selanjutnya kita masuk ke datasheet ini untuk datasheetnya. Dan di sini saya sudah melakukan building block atau pelabelan ya dari objek saya, yaitu spidol dan penghapus, dan juga saya sudah memberi nama kelas yaitu untuk penghapus dan juga spidol. Dan selanjutnya kita ekspor ya, kita ekspor ke Google Colab. Oke, kita ekspor dan di sini kita dapat source code ya, dan source code ini nantinya kita masukkan ke Google Colab. Ini kita buka Google Colab ya. Oke, jika belum, ini karena saya sudah mentrainingnya. Jika belum, kita tinggal add new saja. Dan di sini untuk trainingnya ya. Ini kita running ya. Dan ini kita running. Kalau sudah selesai, kita step by step ya. Kita running. Tahap selanjutnya kita running yang bawahnya. Kita running juga untuk bawahnya. Dan untuk bagian ini kita ganti dengan shortcut yang ada dari RoboFlow yang sudah kita dapat dari RoboFlow tadi. Oke. Kemudian ini bagian ininya kita hapus ya. Oke, kita training juga. Dan di sini kita bisa melakukan konfigurasi parameter seperti epoch, batch size, dan sebagainya ya. Ini untuk konfigurasi parameternya, ada epoch, dan ini untuk hasil trainingnya. Ini hasil training yang sudah saya lakukan. Dan ini untuk percobaannya ya. Dimana di sini saya sudah ada program dan untuk GUI webcamnya ini untuk deteksi objeknya ya. Ini untuk spidol dia terbonding ya, dia terkotak tuh. Dia mendeteksi spidol dan membuat kotakan itu serta memberi nama kelas dan juga tingkat akurasi atau kepercayaan. Dan ini untuk yang penghapus. Ini ada kotakannya atau bounding box. Dan ada nama kelas dan juga tingkat akurasi atau kepercayaannya. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai YOLO dan juga percobaan mengenai YOLO ini, deteksi objek YOLO. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tambahin ya di sini untuk bagian scriptnya ini dari program-programnya. Ya mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.